Saya Panjul, Saya Sinsin. dan kenapa Fkom? Halo semuanya, balik lagi di podcast Fakultas Komputer. Oke, Kak, kita seneng banget sekarang bisa balik lagi podcast dan kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget, betul? Betul. Di volume 2 ini kita Iya. kedatangan bintang tamu. Mungkin udah bisa dilihat ya dari kursi-kursinya. Iya, dan di judul podcastnya pun sepertinya mahasiswa-mahasiswa juga udah tahu ya. Udah ada clue-nya, udah ada clue-nya. Betul. Tapi Kang, banyak mahasiswa yang awalnya takut tahu kesini tuh. Kenapa tuh? Takut apa maksudnya? Takut kenapa? Dengan kalau misalnya masuk ke fakultas komputer itu mengobrol dengan pengelola tuh kesannya galak atau kaku katanya. Apalagi kalau misalnya buat mahasiswa-mahasiswa yang baru tahu Fkom gitu ya, belum Betul. tahu isinya. Nah, kita kenalin nih Nah, volume 2 ini. tuh. Nah, di episode kali ini kita bakal buktiin kalau pengelola fakultas itu sebenarnya nggak galak. Kita bisa ngobrol santai. Bisa curhat. Betul banget. Nah, siapa aja sih kira-kira para tamu yang bakal datang di podcast kita kali ini? Dilihat dari kursinya sih ada 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4. Kira-kira, tapi udah pasti tahu nih kayaknya dari para penonton atau dari sobat-sobat Fkom yang udah nebak pasti udah tahu. Betul banget. Oke, tidak berlama-lama lagi kita bakal sambut saja semua pengelola fakultas komputer. Yang dengan hormat kami sambut Dekan Fakultas Komputer Bapak Haikal Firaus. Mana Bapak? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Oke, yang kedua ada Kaprodi Sistem Informasi, ada Bapak Fahmi Nugraha MKo. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Oke, yang ketiga nih ada dari Kaprodi Bisnis Digital, yang mana Kaprodi baru juga nih dari Fkom sekaligus bundahara kita. Kita sambut Ibu Hasti Pramusti Kusnara SEA. Dan yang terakhir ada Ketua Kaprodi Komputerisasi Akuntansi, ada Bapak Riki Romanto MKo. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Oke, udah lengkap nih ya. Dalam ternyata betul banget. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sangat penasaran siapa aja sih pengelola fakultas komputer itu terjawab di podcast kali ini. Ya, jadi ada 4 orang nih sosok dari mungkin kakak kita ya, kakak-kakak kita, karena dari kemarin ya kita bilangnya orang tua nggak mau ya Bu ya, pengennya pengen kakak-kakak ya. Jadi senior kita lah mungkinnya dari di bidang akademik kayak gitu. Mungkin kabarnya gimana hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya ke sini? Macet apa seperti apa? Luar biasa. Macet selalu. Udah pasti ya. Apalagi kita teknik di Hari Batik Nasional. Jadi nih, pengelola kita udah apa ya? Iya, tapi bentar kan, tapi kita hostnya berdua tidak pakai batik. Mungkin dari ada yang brand batik boleh kali ya. Oke. Mungkin kita ngobrol santai dulu mungkin Pak Bu. Sebenarnya saya ingin mempertanyakan sejarah Fakultas Komputer di Mas University ini seperti apa? Buat opening ya. buat Iya, opening. betul. Sejarahnya dari mulai berdirinya atau seperti apanya boleh dijelaskan. Kenapa Fahmi lebih? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kalau misalnya sejarahnya dari Fakultas Komputer ya, pertamanya ya berarti dari berdirinya dari langsung dulu ya. Yang pertama dari dua prodi, yaitu ada akuntansi dan manajemen informatika ya. Sehubungan bertransformasinya waktu, lalu berdirilah di tahun 2016 atau 2017-an ya, yaitu adalah Sekolah Tinggi Komputer Al-Masum ya, atau STKOM Al-Masum ya, yang itu cikal bakal berdirinya prodi sistem informasi Masih. ya gitu ya.
setelah ada kunjungan dari Bapak Menteri ya, Kemenristek-Dikti waktu itu, Bapak Nasir ke kita Pak Masum, Pak, ada tantangan nih dari Menteri, apakah bisa nggak nih dari Pak Masum ini mendirikan sebuah universitas ya, Kak? Terrealisasikan di tahun 2019 yaitu Universitas Masum dan berdirilah Fakultas Komputer. Berarti pertama ya Pak ya, Ya. Fakultas Komputer. Boleh tepuk tangan dulu nggak? Ya, berarti Nggak pertama bareng-bareng sama yang bareng-bareng lain. gitu. Fakultas lain. Oke, nah jadi rekan-rekan semua, apa yang sudah saya bilang dan Kang Panji, ternyata mengobrol dengan pengelola itu nggak serem ya, kita bisa chill, santai saja. Ya. Mungkin nanti di sesi utamanya ya kita ada Q&A, ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau mungkin ada beberapa aspirasi juga mungkin Bapak Ibu ya. Nah jadi ini mah buat sekedar pemanasan aja, warming up. Tapi ada satu pertanyaan lagi sih, mungkin buat semua pengelola, kayak gimana sih perjalanan sampai titik ini bisa menjadi kaprodi, dekan, itu seperti apa sih? Mungkin bisa jadi motivasi juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Komputer ini khususnya. Backgroundnya ya, Betul. awalnya. Mungkin secara singkat boleh nggak sih Pak? Kayak Ya. buat memantik gitu. Betul sekali. Pak Fahmi dulu apa Riki senior di sini. Dulu kan sekali sini Bang. Ya, oke ya, kalau misalnya perjalanan ya, sebetulnya saya sama Pak itu beriringan ya. Beriringan. Gitu. Yang CS pertama, mungkin CS ya? Ya. Oh, iya. Pasti. Outfitnya juga udah couple. Iya betul banget. Betul banget. Oke, ya gitu. Kalau misalnya perjalanan dari saya itu yang pertama berkuliah ya dulu di Amika Masum bareng sama Pak Riki, sekelas juga, satu jurusan juga Oh, ya. di sini juga. Gitu ya. Lalu ya kita lulus diploma, lanjut ke S1 ya di STIM Komik Bandung ya, gitu. Bareng lagi satu kelas lagi, kelas karyawan ya. Nah kalau Pak Riki duluan join di Masum Group ya, di KP Masum. kata Masumnya, barulah Pak Riki yang memanggil saya. Mau Calling berarti Calling. calling channel relasi, betul kata Pak. Jadi ya. Relasi penting ya. Oke. Pak ya. Nah, mau nggak kerja di Masum? Ya udah. Kami niatnya kan mau break dulu, tapi ya udah ada panggilan ngapain itu dipanggil. Lalu saya ambil ya, alhamdulillah keterimalah di PT Masum ya, gitu. Dan dulu divisinya berbeda, Pak Riki di SDM, saya di Rikdal ya, gitu. Dan di pertengahan 2015 ya, tuh Pak Riki yang join sama saya. Oh jadi tarik lagi ya, tarik lagi. Iya. Saling tarik ya. Tuh. Nah, alhamdulillah kita lulus S1. Nah, saya berjalanlah duluan hijrah ke PT BPRS Al-Masum atau BPRS Al-Masum, dan akhirnya diikuti juga oleh Pak Riki. Ya udah sih. Bener-bener sejoli CS kayaknya, CS akut Ada kayaknya. cabang kalau saya di Kopo, Pak Riki masih di pusat dulu. Pusat dulu. Nah, baru kita join lagi bareng lagi di Majalaya. Gitu ya, cabang Majalaya. Dan akhirnya saya yang duluan join ke Universitas Masum atau MU. Saya ngajak Pak Riki nih, ayo kuliah lagi gitu ya, S2 biar nanti join ya. Alhamdulillah di tahun berapa? 2021 ya, Pak Riki join di University ya. Itu dari mahasiswa ya, selalu jadi rekan sejawat dan akhirnya jadi prodi. Keren Keren Pak. Kayaknya nanti di anak-anak mereka juga bakal jadi soulmate lagi kayaknya. Sepertinya. Jadi penerus ini. Iya. Gitu. Oke mungkin Dilanjut dulu, mau siapa nih menceritakan? Pasti dulu ya. Apa? Kita terakhir aja. tapi jujur-jujuran saya juga penasaran gitu ya dari background dari para pengelola ini kenapa bisa sampai sekarang kayak gitu ya. Boleh nggak sih? Saya kayaknya yang paling baru ya Pak, paling muda. Aduh, enggak Saya dong. paling baru masuk sini. Kalau perjalanan bisa sampai jadi kaprodi, saya juga nggak nyangka ada di sini gitu ya. Dulu awalnya kuliahnya D3 dulu di PAP Unpad. Terus awalnya nggak mau jadi dosen, pengennya jadi pegawai bank biar cantik tiap hari gitu Oh, kan. iya, slay. Cuma ternyata seiring berjalan waktu capek ya, pulangnya malam gitu. Akhirnya
kuliah lagi, setelah lulus kuliah lagi, dipaksa sama kakek saya harus kuliah lagi, beres S1 bingung lagi mau ngapain nih, akhirnya dikasih tantangan sama orang tua karena waktu wisuda ayah saya nggak pernah mau datang dari kuliah D3 S1 nggak mau datang, katanya kalau mau datang kalau kuliah S2 di Unpad. Akhirnya dapat tantangan itu kuliah di Unpad dengan motivasi biar ayah saya datang aja pas wisuda gitu. Alhamdulillah hadir waktu wisuda walaupun tidur ya. Ayah saya tidur di tempat wisuda gitu ya udah, karena buat dia wisuda hal yang biasa gitu ya, kebetulan sama-sama bekerja di bidang pendidikan jadi ya udah gitu. Terus tiba-tiba jadi dosen, diajak juga sama kakek gitu ya, berarti emang penting ya Relasi ya, Mas. Pertama-tama ngajak jadi asisten dosennya kakek saya, Prof. Surahman, sama uas saya, Dr. Mariana. Waktu itu bawa-bawain absen mereka kalau tiap ngajar, terus dikasih awalnya di salah satu kampus swasta ngajar ini praktikum gitu, udah gitu selesai dari ngajar praktikum setahun diangkat jadi dosen tetap juga di salah satu universitas swasta juga, kemudian berlanjut ngajar ternyata happy ya ngajar gitu kan, bisa bangun siang karena ngajaran siang Udah passion berarti ya. jam 2 bisa pulang gitu kan. Kemudian ada tawaran ke Universitas Masum, kebetulan waktu itu yang wawancarain bapak-bapak dua ini. Nah, alasannya Ada saya lagi nggak tahu nih. kenapa saya yang diterima gitu ya, cuma ditanya sama bapak gitu sih. Jadi saya termasuk yang paling baru masuk sini. Ais, ada ini pertanyaan Bu, sorry, yang pas jadi asdos itu berarti di Unpad juga? Enggak, jadi asdos saya di salah satu universitas yang saingannya Masum sekarang. Oh, aduh. Saingan. Oh, saingan. Oke. Jadi udah ada bibit-bibit buat ini ya, ngajar gitu, udah Iya. passion awalnya. Oke, udah lumayan menarik ya, apalagi dari berdua sebenarnya backgroundnya. Kita mungkin bisa next ke sejolinya Pak Fahmi. Walaupun tadi katanya ceritanya sama tapi tidak tahu dari Iya. profil dari Pasti opsinya beda. Ya. Oke, perkenalkan nama saya atau nama Bapak Riki, sama dia sudah diceritakan oleh Bapak Fahmi, istri saya juga. Jadi awal karir sebelum jadi Kapolri itu sama dulu. Saya dulu, jadi setelah lulus diploma 3 di sini di Andika Masum, kebetulan belum sambil menunggu ijazah, iseng-iseng ngelamar, kebetulan keterima di PT Masum. Dan kebetulan keterimanya di bagian SDM atau sumber daya manusia. Nah di situ kan loker-loker untuk ini kelihatan ya. Nah kebetulan saya juga kan, wah ini teman-teman saya langsung aja dipanggil gitu ya di kontak. Kebetulan kan sesuai dan memenuhi kriteria. Nah saya ajak Pak Fahmi, saya di SDM, kebetulan Pak Fahmi langsung keterima di bagian Rikdal atau audit internal. Nah, kemudian dari situ ditarik lagi Pak Fahmi ke PT BPR Almasum, betul ya. Nah saya dari SDM hijrah juga ke staf Rikdal juga sama. Nah dari sana sama juga ngikut sekarang ke Pak Fahmi ke Almasum. Kebetulan di bank itu butuh tenaga kerja, ya udah ikut aja. Nah dari sana, nah saya yang terlama di bank hampir kurang lebih di 5 tahun lebih Di bank tuh Pak, di bank Almasum. Di 2015 ke Dangde, ke Rancaikek, kemudian ke Majalaya, lalu ke Garut. Langsung ke Rancaikek lagi, langsung ke kampus, tapi di banknya. Nah dari situ kebetulan pengen suasana baru. Nah dari situ hijrah mungkin ya, karena ada kekosongan di sini di SD Almasum, jadi guru dan staf tata usaha gitu. Nah dari situ kebetulan jamnya agak free. Nah Pak Fahmi mengajak kenapa nggak S2, katanya ya udah diambil kesempatan itu. Kemudian kuliah, alhamdulillah lulus masuk 2019 akhir pas zaman Covid dulu. Jadi cuma 1 semester nyobain offline, selanjutnya online. Nah dari situ alhamdulillah 2021 lulus. Nah kebetulan di sini ada kekosongan dan ada info Pak Fahmi juga ngajak, ya udah alhamdulillah memenuhi kriteria juga dan alhamdulillah bisa di sini. Oke. Jadi Gitu. S2-nya juga bareng-bareng nih Pak? S2 beda, Oh, beda. duluan Pak Fahmi. Karena Pak Fahmi di 2000 berapa tahunnya? 2017 17. awal kuliah Ya, Cuma saya SMA tuh, 2000. saya dulu nunggu dulu, takutnya aduh ragu nggak ya, lihat dulu momen. Makanya dari BPR dulu hijrah dulu, karena lihat dulu situasi biar kerjanya tepat, kemudian kuliah juga lancar gitu. Oke.
Nah, yang penasaran nih yang terakhir siapa? Background story nih ya. Betul. Banyak sebenarnya Pak, banyak yang penasaran tuh dekan Fakultas Komputer itu siapa sih, yang mana? Apalagi jurusan sistem informasi ya. Iya. Karena tidak diajar, tidak Belum. Tapi untungnya buat yang maba-maba sekarang itu kan yang KPM satunya udah disatuin ya. Betul. Satu angkatan 3 prodi diajarnya atau diampunya sama Pak Heka. Mungkin masih bingung-bingung nih. Nah, kita coba cari tahu. Ya, semester kita apalagi ya semester 5, semester 7. Tuh. Oke, boleh Bapak gimana? Oke. Nama saya Kak Firaus ya. Sebenarnya jauh sih backgroundnya dari komputer mah. Saya S1 itu sebenarnya di teknik arsitektur. Oh, arsitektur. Di Unpar saya dulu. Terus sempat kerja juga di biro arsitek. Kemudian saya lanjut S2 di ITB. Kebetulan karena saya pengen, dulu kan saya memang senangnya tuh di manajemen. Cuman orang tuh saya bilang kalau cari kuliah tuh yang profesi lah gitu. Saya yang udah jelas gitu ya Pak. Bukan jelas, bisa Gimana? profesinya, karena kalau profesi kan dia bisa berdiri sendiri gitu. Oh, iya. Itu saya mau ke manajemen, nanti aja lah S2. Akhirnya S2 saya lanjut ke ITB, ambil magister bisnis. Terus kemudian saya buka usaha ya sama istri. Begitu nggak lama Pak Tonton ngajakin join di MU. MU. Di dekan, katanya bantu-bantu di komputer. Saya bilang saya nggak punya Basic komputer. Saya bilang apa? Di komputer juga ada arsitekturnya ada. Saya bilang pas masuk beda. Jadi saya di kelas ya. Bangunan tuh program tapi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi akhirnya saya join di MU dari tahun berapa nih? 2019. 2019 dari awal ya. Ya. Dari awal, karena waktu itu emang Pak Tonton bilang ngisi posisi dekan lah. Oh itu masih siapa ya? Pak Firman Pak Firman sama sama Bu Ida. Bu Ida sama Pak belum. Itu ya udah sampai sekarang waktu udah berjalan berapa tahun? Udah hampir 6 tahun. tahun ya. Saya di sini. Ya gitu-gitu aja. Tapi unik juga ya Pak. Karena saya ini. Unik juga dari arsitektur tiba-tiba Iya. banting Dengan setirnya nih betul. jadi ke komputer. Tapi saya juga pernah sih Pak ada minat nih buat di arsitek waktu dulu. Kayak saya suka desain-desain nih, kayak suka memperhitungkan bangunan gimana-gimana gitu. Tapi kayaknya lebih cocok ke komputer nih. Nah, jadi kayak gitu. Jadi Sama aja, yang satu bangun ngerancang bangunan, itu ngerancang sistemnya. program, terus sama-sama ngerancang. Tapi saya ada pertanyaan Pak. Kebetulan Bapak dari manajemen ya, berarti sama juga kayak tagline masuk kita sambil berkuliah jadi pengusaha ya Pak. Betul. Nah, kemarin tuh sempat dari ya mungkin teman-teman saya sempat berdiskusi. Nah, gimana sih kalau misalnya kita pengen startup atau pengen mulai banget nih dari nol tentang bisnis, tentang persahaman, tentang perinvestasian kayak gitu-gitu Pak. Bagusnya mulai dari mana sih Pak? Kita kayak yang benar-benar safe tapi oke lah ada returnnya kayak gitu Pak. Lebih bagus dari mana sih kira-kira? Terus dari mana ya? Bapak dan Ibu yang Apanya Pak? Iya. Sebetulnya bagus Kayaknya apa? apakah kalau misalnya saya pengen Sebenarnya gini, saya mau meluruskan dulu satu hal ya, maksudnya mengenai entrepreneurship gitu ya. Kan di kita ini terbentuk pikiran tuh bahwa entrepreneurship berarti harus jadi pengusaha. betul Padahal sebenarnya nggak gitu. Entrepreneurship itu kan sebenarnya jiwa ya. jiwanya Jiwa seseorang yang tidak mau atau tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan gitu. Tapi dia melakukan melebihi apa yang dia bisa diperintahkan sama ya entah sama kerjaannya atau sama siapa gitu. Jadi mau kalian jadi pegawai, mau kalian jadi apapun, ya kalian harus punya jiwa entrepreneurship gitu. Oke. Jadi ibaratnya kalau kata siapa di Hamka tuh ya, bukan kerja sekedar kerja gitu. Jadi dia kerja tuh sambil mikir gitu, mikir gimana caranya mengembangkan apa yang lagi dia kerjakan sekarang gitu. Kalau misalnya dia sekarang lagi jadi ibaratnya yang dulu saya ajarin di KPM jadi OB misalnya. Kalau OB yang nggak punya jiwa entrepreneurship, dia hanya bersih-bersih. Ya. Tapi kalau misalnya dia OB punya jiwa entrepreneurship, dia bersih-bersih mikir gimana cara saya bikin bersih-bersih dengan effort yang lebih sedikit tapi hasilnya sama bersih. Nah itu yang pengen saya luruskan. Jadi
nggak semua orang harus jadi pengusaha sebenarnya gitu. Betul. Karena semua orang punya peran masing-masing ya. Iya. Cuma setiap peran itu harus dijalankan dengan baik dan penuh inisiatif gitu. Jadi jangan kerja datang pulang nggak ada apa-apanya gitu. Nah terus tadi lanjut ke berikutnya ya, kalau bisa memang selain jadi pegawai ya kita tentunya ingin menjadi pengusaha. Betul. Pengusaha benefitnya apa? Ya yang paling dasarnya kita bisa punya pegawai berarti kita bisa memberikan kehidupan buat lapangan kerja buat pegawai kita. Betul, Pak. Kita membantu ekonomi kita berputar gitu. Nah terus pertanyaannya, kalau kita sebagai mahasiswa harus ngapain nih gitu? Untuk jadi pengusaha ya, mau jadi pengusaha ya bisa usaha kecil-kecilan dulu yang modalnya kecil gitu. Modal dari uang saku sendiri, jangan dulu menggunakan uang orang lain. Karena kalau kita menggunakan orang lain, otomatis kita punya kewajiban buat mengembalikan Uang itu ya. uang tersebut. Nah itu yang menjadi beban buat kita, terutama buat pengusaha-pengusaha yang baru awal berdiri. Gitu. Betul. Usaha belum jalan, kita ada kepikiran buat ngebalikin ke orang lain, selain ngebalikin ke diri kita sendiri. Jadi yang paling aman buat mahasiswa ya usaha kecil-kecilan dulu aja. Jangan terlalu ambisius tapi berjalan. Betul. Yang penting ada habitnya dulu ya, Pak. Kadang di mahasiswa tuh pengennya yang langsung gede, langsung wah-wahan, karena mungkin selain nyari profit, nyari profil juga kali ya. Buat di IG-nya, IG. ownernya apa. Ya itu kadang-kadang yang jadi jebakan buat kita gitu. Jadi lebih pentingin ego daripada pentingin profit. Gitu. Betul. Gitu. Kalau misalnya dari POV dari Kaprodi bisnis nih gimana nih? Betul. Sudah jelas ya bisnis digital. Iya. Nah, Kalau di bisnis digital sendiri, kalau mahasiswa pengen, tadi kan pertanyaannya gimana sih cara memulai gitu ya. Sebenarnya kalau di bisnis digital tuh kita udah kasih wadahnya, ada beberapa mata kuliah yang nanti tuh lulusnya bukan cuma nilai bagus di UAS, tapi salah satunya punya usaha sendiri. Semester kemarin saya coba, kalau nggak salah kelasnya angkatan ini ya, angkatan semester 5 sekarang ya. Mereka di kelas itu dikasih tugasnya itu bikin salah satu usaha gitu ya, yang harus mulai berjalan minimal karena kita ada bisnis digital, jadi usahanya itu ada digitalisasinya. Kalau nggak salah satu mahasiswa yang cukup bagus itu Falah, anak Hima ya, Hima Fkom ya. Falah kan bikin usaha ini katanya, jadi keyboard komputer itu bisa dia custom gitu loh. Nah, dia bikin usaha itu. Ada juga yang bikin kaos, ada yang kaos kaki gitu ya, bikin usaha kaos kaki. Kalau nggak salah sekarang juga anaknya udah mulai berkembang katanya bisnis kaos kakinya, itu juga salah satu wadah yang dibikin sama kami gitu ya di Fkom, di bisnis digital, untuk mewadahi jiwa-jiwa entrepreneurship-nya para mahasiswa gitu. Itu tuh jadi outputnya ada bisnis realnya gitu. Ya, ada real bisnisnya. Jadi waktu itu saya bilang yang bisnisnya real ada, Instagramnya ada penjualannya, ada yang jualan roti ke teman-temannya, itu dapat nilainya, saya janjikan dapat A gitu. Jadi nilai A di kelas saya itu bukan cuman kamu bagus di tulisan aja gitu, karena kalau cuman pengen jago nulis mah anak SD juga bisa gitu. Dia suruh baca, kerjain soal itu bisa, tapi harus ada tantangan lebih buat mahasiswa, yaitu ada produk hasilnya gitu. Setelah lulus mata kuliah ini dengan nilai A itu apa sih yang dia dapat gitu ya. Salah satunya produk itu, dia bisa menghasilkan salah satu bisnis yang nambah-nambah uang saku mereka sendiri. Udah lumayan ya. Jadi mungkin kalau dari apa yang saya tangkap, jadi kalau misalnya kita bingung juga nih, kita udah diwadahi sama si mata kuliah tadi ya Bu ya. Sudah Jadi ada mata kuliah. kita juga sekalian ngebangun si jiwa-jiwa entrepreneurship kita kayak gitu ya. Mungkin dari Pak Fahmi, dari Pak Riki ada sisi finance-nya gitu Finance selain dari ngajar dosen. tuh. Oke ya, kalau misalnya saya memang nggak ada basic usahanya gitu ya. Cuman memang kalau misalnya di prodi informasi dan KA juga ya kayaknya ada kan mata kuliah bisnis ya kan. Awalnya dari ada kewirausahaan dulu, baru bisnis. Nah kan kewirausahaan itu untuk mengobservasi dulu nih bagaimana sih apa itu usaha, wirausaha itu, dan implementasinya di bisnis ini gitu. Jadi mahasiswa harus mempunyai caption project dari usahanya gitu. Ya, kalau saya memang basicnya bukan usaha. Oke. Kalau dari Pak Riki sendiri Sama tadi dari Pak Fahmi, kalau di sistem informasi sudah disertakan betul di mata kuliah ini ada
bisnis atau kewirausahaan, sama di komputer research akuntansi pun sama. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana meskipun tidak ada basic di saya, tapi anak-anak juga harus tahu lah bagaimana berwirausaha gitu ya. Tadi kata Pak Adi kan betul, misalkan dari usaha yang kecil. Nah dia komputer research akuntansi juga ada ya, ada teman-teman mahasiswa yang berjualan, contoh dia jualan pulsa dari modal kecil dulu ya, jadi nggak lihat dari yang besar. Nah itu dicoba diterapkan di anak-anak akuntansi juga sama. Seperti banget ya. Boleh tepuk tangan dong. Jadi benar ya, seenggaknya kita tuh kalau misalnya ngobrol tuh seenggaknya kita bilang oh Iya, ada insight baru kayak betul gitu ya. banget. Nah mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kita langsung ke Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan, bukan dipersiapkan sih, diajukan Ditanyakan ya betul sama oleh mahasiswa mahasiswa umum. Gitu. betul. Susah nggak pertanyaan? Jangan terus. Oh enggak dong. Oh, Seputar aja lah. soalnya tadi Bu Hasti kalau bicara susah-susah kita UAS jadi susah. Aduh, enggak dong. Tapi kan enggak ada pertanyaan kayaknya pemikiran gitu enggak sih kayaknya. Santai aja kali tanya ya. Santai aja. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu ada strategi apa yang disiapkan oleh fakultas untuk meningkatkan jumlah pendaftaran di FKOM? Nah, mungkin fun fact-nya di setiap jurusan di FKOM itu ada sosial medianya ya. Nah, Sosial itu media masing-masing ya. Tuh, dan dia dilihat dari konten-kontennya juga, wah keren-keren sih. Tapi kita belum tahu dari POV dari pengelolanya seperti apa. Apakah ada strategi khusus? Nah, itu. 442. Kalau namanya strategi berarti kan ada strategi dari diri kita sendiri maupun yang keluar ya. Ya. Kalau dari bagian dalamnya fakultas kan namanya kita mau menerima kampus, ibaratnya kan kita mau dititipkan atau dipercayakan oleh orang tua atau oleh calon mahasiswa untuk mensekolahkan anaknya di sini. Berarti yang pertama kita lakukan adalah kita memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari kampus sendiri, gitu ya. Dari segi fasilitas maupun dari segi kompetensi dari para dosennya, gitu. Supaya si calon mahasiswanya percaya gitu untuk bersekolah atau kuliah di MU gitu. Nah, ada beberapa program meningkatkan kualitas pengajar, ada apa aja? Ya, kita dosen-dosen Sertifikasi. sudah sertifikasi BNSP ya, itu adalah BNSP. Terus ya alhamdulillah kita juga dari FKOM banyak yang sudah tersertifikasi dosen ya. Kalau misalnya udah sertifikasi dosen berarti udah sertifikat nasional gitu ya. Sudah valid ya Pak ya. Profesional. Jadi dosen-dosen dari kita semua sudah tersertifikasi dengan kualifikasi yang baik, gitu ya. Kemudian akreditasi tentunya supaya kita punya kekuatan berarti buat tampil Iya. ke depan. Terus kalau yang lainnya ya dari Sarpras ada apa, Bu? Jadi gimana Pak? Sarpras itu Sarpras ada ya. lab kita juga mau ada penambahan lab baru, mungkin Waduh, nanti lab info nih. digital nih info dikit ya. Kita lagi pengajuan ya Pak, mudah-mudahan segera terrealisasi. Kita mau Amin. ada itu karena semakin banyaknya mahasiswa, kita juga membutuhkan lab yang cukup banyak gitu Ya, ya, dengan sempurna. kapasitas yang besar gitu. Kemudian lagi kalau di sisi promosi nggak cuman dari sisi medsos, kalau medsos udah jelas karena setiap media sosial yang dipunyai oleh prodi-prodi itu selalu dipantau gitu ya sama kita. Jadi sebelum teman-teman upload itu sudah atas Izin gitu. ya udah disensor dulu Ya, mana nih yang oke mana yang enggak ini jangan Sudah gitu ya. difilter dulu. Udah difilter dulu nih gitu ya. Salah satunya itu kemudian kami juga memacu dosen-dosen untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Salah satunya mungkin ikut ya gitu, mahasiswanya magang, dosennya pun nanti ada ikut-ikut kayak kalau di bisnis digital ada Apbisdi gitu ya, asosiasi profesi, ada Aptikom kayak gitu, itu dosen-dosennya juga kita haruskan gitu ya untuk ikut. Kemudian lagi penelitian dosen dan mahasiswa, PKM dosen dan mahasiswa juga sedang gencar kami lakukan untuk meningkatkan PCM sendiri gitu. Jadi kalau ada penelitian yang mahasiswa yang dibawa, biasanya mahasiswa yang atau calon-calon mahasiswa itu ada pemikiran untuk kayaknya kalau di sini tuh ada pelajaran lain deh selain cuman kuliah di kelas, itu ya
pengen tahu gimana sih cara bikin jurnal gitu, gimana sih rasanya PKM di luar gitu. Kemudian nanti outputnya adalah nama mereka pun gak cuma dosennya tapi mahasiswanya pun ada tuh di masuk di jurnal-jurnalnya gitu. Di Pak Fahmi, Pak Ekal, dan Bu Asih, mungkin kalau di saya sendiri di Fakultas Komputer itu mungkin banyak ya fakultas yang paling banyak prodinya, ada bisnis digital, sistem informasi dan komputer akuntansi. Nah di Fkom juga banyak sekali beasiswa ya, ada yang beasiswa tahfiz, beasiswa yang misalkan dia berprestasi dari olahraga, ada KIPK. Nah kita juga menawarkan ke sekolah-sekolah mungkin ya, mana siswa-siswa yang akan melanjutkan ataupun ingin kuliah berprestasi, ataupun ada yang kesulitan biaya tapi dianya mumpuni dalam artian dianya berprestasi seperti itu. Jadi insya Allah Fkom juara. Fkom juara. Jadi kalau kitanya sudah menarik, mudah-mudahan orang luar lihatnya jadi tertarik buat bergabung. Betul. Jadi berarti kita bikin kayak gula dulu lah. Kalau gula bagus langsung datang gitu. Betul. Gitu. Itu ditambah kalau misalnya untuk pelayanan di kita di Fkom kita mengandung sistemnya kekeluargaan pertemanan. Nah, jadi supaya kita sama-sama enak, nggak ada jarak yang terlalu formal. Formal tetap ada, cuman lebih egaliter lah, lebih dekat gitu ya dari mahasiswa dengan pengelola. Tujuannya supaya mahasiswanya happy, terbantu di sini. Harapannya ya kalian bisa menyebarkan berita ini keluar. Aman ya. ya. Jadi buat pandangan lagi nih buat mahasiswa-mahasiswa kan, jadi nggak semuanya info bisa di-share di kelas ya Pak. Jadi ada beberapa sesi mungkin kalau lagi ngobrol-ngobrol gini kayak tadi ada spill dikit bisa gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya kita nge-mention kekeluargaan, sekjur kita nih yang di belakang Boleh disorot teman-teman gitunya dong. Nah, ini salah satu ujung tombaknya Fkom ya, yang melayani kita setiap hari. Jadi kita harus helpful ke mahasiswa. Betul. Biar kitanya juga enjoy ya Pak kalau misalnya ada masalah, ada apa-apa. Oke, mungkin kita lanjut ke yang terakhir dari sistem informasi belum. Oh iya nih belum. Oh ini udah. Gimana nih? Ya kalau misalnya dari SI ya, terutama dari Fkom ya, kita kan tadi inginnya meningkatkan akreditasi dulu kan, karena ya kalau misalnya akreditasinya udah bagus kan, ya bukan kita yang mencari mahasiswa, tapi mahasiswa yang mencari kita ya. Dan ya kita menjaga kekeluargaan ya dari hubungan tadi itu yang dari Kepala Dekan sampaikan, hubungan mahasiswa dosen dan pengelola itu dijaga erat baik. Dan menurut kamu kenapa ada pertanyaan ini muncul? Apa ya? Kenapa ya? Mungkin Kenapa? Ngelihat dari by data dari 2023, 2024, 2025 itu si pendaftarnya emang menurun kali ya gitu. Soalnya dari yang KPM sekarang tuh di Fkom kalau nggak salah 100 berapa orang ya? Gitu sih. Kira-kira apa pentingnya buat mahasiswa punya teman banyak atau sedikit gitu? Nah, mungkin balik lagi tadi kita udah banyak yang bilang relasi mungkin ya kan. Jadi kita bisa ngasih info itu di mana aja. Mungkin kita sebagai mahasiswa juga mungkin pengen jadi universitas yang unggul mungkin ya. Kita bisa ini ayo dong dimasuk juga kayak gini gitu, banyak positifnya, nggak kayak gimana gitu sebenarnya. Seperti itu sih, dengan menyebarkan informasi yang positif mungkin. Banyak lah untungnya sekolah di sini. Kuliah di sini sekolah gitu. Kita mahasiswa ya. Kuliah di sini banyak untungnya. Kalau nyari relasi tuh kuliah di Masum tuh cukup bagus ya, karena kan teman-teman ada PPL yang nyobain kerja seminggu dulu nih, udah nyobain kerja seminggu, kemudian nanti kita coba lagi di PAL kerjanya sebulan gitu ya, nanti nambah lagi di magang, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Jadi kalau kita lulus cuma jadi mahasiswa kupu-kupu tuh mungkin agak susah. Kuliah pulang. Mahasiswa kupu-kupu tuh susah cari relasi kan, untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu. Jadi udah ada nih program-programnya buat teman-teman cari relasi. Jadi kalau di PPL, PAL dan magang tuh jangan cuma sekedar udah datang absen, diem, disuruh kerja ya kerja, enggak, tapi cari relasi sebanyak-banyaknya. Dan lagi mau minta bantuan ya Pak ya sama mahasiswa Fkom, ataupun mungkin nanti yang nonton nggak cuma mahasiswa dari Fkom aja, dari fakultas yang lain.
kalau promosi itu bukan hanya kewajiban dari kami pengelola gitu ya, tapi teman-teman juga harus promosi Ke dong. branding Ya, gitu ya. branding yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang baiknya disebarkan. Kalau yang kurangnya laporin ke kami. Jadi nanti kami melakukan perbaikan gitu. Ya dan jadilah wajahnya MU ya kalian. Betul. Karena BA mungkin BA. baik buruk ketika kalian tuh berpengaruh terhadap MU. Instagram itu masih kosong. Oke, next. mungkin boleh lanjut ke yang kedua ya Pak. Ada pertanyaan nih. Izin tanya Min katanya. Apakah jurusan bisnis digital akan ada kunjungan industri? Kalau iya, kemana katanya? Khusus bisnis digital nih. kayaknya Bisnis digital ya. mahasiswa BD nih kayaknya. Mahasiswa BD. Ada rencana itu selain dari BD-nya sendiri. Kemarin karena kami ada asosiasi ini ya bisnis digital tuh punya asosiasinya sendiri gitu ya. Kemarin juga sudah ada rapat-rapat yang mungkin nanti akan kami ajak mahasiswanya ke beberapa perusahaan gitu yang sudah terafiliasi dengan APISD. Di selain BD-nya aja kita juga ada kunjungan industri yang Fkom-nya gitu Satu ya. Fkom ya, Bu? Fkom, karena kita keluarga nggak bisa BD aja, KA aja, SI aja enggak. Jadi nanti selain kita masing-masing per prodi ada juga yang nanti bareng-bareng nih semua. Kalau perusahaannya apa, karena kita masih belum tahu yang mana dulu nih, listnya udah banyak gitu ya, karena kami kerjasamanya sudah dengan banyak perusahaan, jadi belum bisa di-spill yang mana duluan. Yang pasti ada yang di dalam kota, ada yang di luar Luar dari kota. Bandung juga. Jadi jawabannya ada ya teman-teman ya, buat teman-teman sobat semua. Fkom nih. Jadi apalagi yang kita juga ya, jadi nggak sekedar BD aja yang kunjungan industri, tapi ada yang Fkom juga. Nah nih, nanti mungkin di sana kita bisa tahu ya lapangan pekerjaan itu, lapangan mungkin strategisnya di sana gimana, terus realitanya kalau misalnya di industri itu kayak gimana gitu ya. Oke, boleh Kang mungkin lanjut ke pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan, sepertinya ini keluhan dari mahasiswa, Pak. Kok untuk belajarnya kayak agak random ya? Ya betul apa? Metode. Oke, baik lagi tadi ada sedikit sedikit ya, kenalan kenalan. semua. Oke, mungkin dilanjut ke pertanyaan tadi, mungkin ini adalah aspirasi atau keluhan mahasiswa ya, Kang ya. Kenapa di bukan. Oh, kok urutan belajarnya kayak agak random ya? Kenapa belajar pemrograman dulu baru metode perancangan? Mungkin lebih ke SI dan SI mungkin ya. Kayaknya satu Fkom juga ya Bu ya, di BD ada ngoding juga ya kalau nggak salah. Ada, tapi bukan itu deh kayaknya mata kuliah. Bukan. Bukan dulu. Ya kan karena kita kan ingin mengajarkan dulu nih pemrograman tes seperti apa gitu kan. Takutnya ini kalau misalnya kita nggak ngasih pemrograman di awal, kapan kita ngodingnya? Gitu kan nanti Oh, jadi iya. pertanyaan. Kita kapan ngodingnya? Ya makanya kita dasar dulu kan, pemrogramannya dasar dulu dan manajemennya baru di berikutnya gitu. Tapi kan secara itu simultan kan gitu. Kalau misalnya udah mempelajari pemrogramannya, baru teorinya. Nah nanti ketika implementasinya baru bagaimana memanagenya gitu kan. Kita udah tahu nih basicnya, dari pemrogramannya udah tahu, manajemennya udah tahu ya, manajemen proyek, manajemen analisis proses bisnisnya. Jadi kita paham ya. Jadi tahapannya sudah penuhi seperti itu sih gitu. Rencananya seperti itu. Karena kalau misalnya tidak dikasih tahu pemrogramannya di awal, nanti bosen juga. Ya kalau dikasih teori terus kan pusing. Kayaknya serba salah juga ya. Tapi bagusnya emang sih dari yang saya rasain, kenalan dulu ya Pak, ngoding tuh gimana dulu gitu. Nah baru ketika udah nyampe ke kayak kelas diagram, format dan lain, oh ternyata fungsinya teh diterapinnya di sini. Nah kayak gitu. Jadi mungkin buat Akang Teteh yang bertanya ini sebenarnya oke-oke aja ya. Kalau misalnya langsung perancangan, takutnya kita ngerancang apa nih, nanti diterapinnya di mana ya Pak gitu. Nah ada pertanyaan ini Pak, ini mah sampingan aja katanya. Gini, kata salah satu mahasiswa, selain jadi dosen, kesibukan kalian tuh ngapain sih katanya? Bapak Ibu tuh selain hobinya kah atau mungkin kesibukannya ngapain aja nih? Selain dari Ya, ngajar di aktivitas dosen. sehari-hari. Ya. Di weekendnya kah gimana? Boleh disepil-sepil. Berdua, bapak dulu, dari sana dulu tadi. Di sini. Tadi jadi weekendnya ya, atau kesibukannya apa aja? hobinya gimana, Kak? Kalau saya sendiri kalau di weekend ya sama dengan yang lain, fokus dengan keluarga. Tapi kalau ada yang ngajak olahraga saya gas. Gaskeun wae nya Pak. Apa tuh olahraganya? Olahraga apa sih nih?
Saya yang paling favorit adalah badminton. Badminton. Ayo kita duel. Yang paling hot nih Pak, paling hot siapa nih? Rapdi juga kebetulan suka badminton nih Pak. Badminton ya Pak. Selain badminton ada lagi? Selain badminton, kalau mini soccer suka juga, kemudian futsal suka juga, tapi sekarang tidak terlalu fanatik. Oh, Ya, terlalu lagi fanatik ya. Ya, sekarang tuh paling yang berfokus ke badminton. Sekarang lagi coba dikonten juga ya. Oh, Siapa yes. tahu dosen-dosen pada mau gitu. Nah, kemarin juga saya ajak-ajak mahasiswa dari semester 1, 3, 5, kemudian 7, ayo kalau mau join kita sehat bareng. Karena bukan mau apa ya, berkompetisi serius. Kalau Bapak mah pure nyari sehat, nyari keringat seperti itu. Nah, kebetulan di kita ada fasilitasnya nih, makanya di Masum University itu sangat komplit fasilitasnya ya. Lagi di lapang badmintonnya. Nah, kapan tuh kalau misalnya ngajak mahasiswa tuh kapan? Oke. Biasanya kapan? Biasanya untuk badminton itu sebetulnya jadwal untuk dosen adalah dari jam 4 sampai jam 6. Nah, untuk hari Jumat, untuk teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Komputer, mau komputer sistem akuntansi, mau bisnis digital, mau sistem informasi, kalau free tidak ada kuliah di jam 4, ayo Bapak tunggu, kita olahraga bareng. Sehat bareng. Olahraga bareng ya. Badminton nih, buat teman-teman yang suka badminton, nah boleh langsung aja join sama Pariki. Ya. Kalau misalnya dari Bu Hasti sendiri gimana Bu? Kalau aku kan ibu-ibu ya, Nah, ibu-ibu weekend pastinya sama keluarga gitu ya, sama anak. Kalau hari Sabtu Minggu lebih ke nyupirin anak-anak ke tempat-tempat lesnya Nyupirin. gitu. Jadi supir pribadi kalau Sabtu Minggu gitu ya, les ke sini, les ke situ. Masak, mungkin kan hobi masak, jadi masak Oh, gitu. iya. Kalau mungkin kalau teman-teman yang follow IG aku pasti tiap pagi itu 5:30 udah posting masakan Masak. pagi-pagi. Masak karena senang Menu masak. hari ini ya, Bu? Ya, menu hari ini Bu Menteri. Oke. Karena sukanya masak ya masak. Terus kalau sekarang lagi nyoba-nyoba belajar lari nih, karena kan kita ada lari. Masumran ya. Masumran iya. itu Oh, iya. kegiatan rutinnya dari Masum gitu ya, nggak cuman MU aja gitu ya, Masum Group ada Masumran setahun sekali, Juni tahun depan jangan lupa ikut. Juni, Oke. nah. Promosi dulu nih. Promosi dulu, Masuk. masuk satu ya promosi, oke. Lagi coba-coba lari nih, jadi Jumat habis asar gitu ya, Iya, sama. coba-coba lari nih di lapang karena kita ada juga fasilitas buat lari gitu ya. Lari, iya. Lagi nyoba-coba lari walaupun baru sekali gitu ya, kemarin 30 menit kaki saya sakit semua. Langsung 5 kilo. Langsung 5 kilo kaki sakit semua gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi pelari culture, Lari culture, sehat dalam keadaan culture. Yes, gitu. Itu sih. Jadi buat teman-teman nih kayaknya ya dari yang cewek-cewek ataupun pengen belajar masak mungkin bisa ya Bu ya, agak nanti sedikit share-share tips-tipsnya. Apakah bisa jadi UKM masak? Kan Nah, tahu. siapa yang tahu. Bisa jadi. Oke, dari Bapak Haikal gimana Pak? Kalau misal hobinya Standar aja kan. apa tuh Urus standar? anak, kantor, bantu istri usaha, Waduh, olahraga, Padel, Pak. padel, pada Banyak apa aja Pak? olahraganya apa aja ya? Olahraganya apa ya? Angkat besi. angkat besi, oh gym. Oh, nggak mana, Ki? Oh nggak Angkat gym, besi. angkat besi, angkat beban mungkin ya Pak. Ngaduk. Oh iya. Masa sih ngaduk? Angkat pacul Apa ini. aja lah. Yang penting mau gerak. Yang gerak ya Pak, yang penting sehat. Ngotin otot biar nggak cedera. Mm-mm. Terus kalau cedera ke tempat istri saya ada fisioterapi. Oh, fisioterapi. Masuk lagi. Jadi aman. Ngapain aja bebas. Jadi kalau misalnya olahraga over juga tenang ya Pak ya, ada bagian recovery. Nanti di spill ya Pak di. Baik, untuk editor di sini nanti munculin di bawah. Jangan. Teng. Cari aja sendiri. Oke, kalau misalnya itu aja Pak, nggak ada yang Ada hal lagi? spesifik lagi gitu. Ya saya orangnya ini story nggak tahu nggak CrossFit. CrossFit. Nah itu saya lagi Kurang tahu tuh, Pak, ikut lomba gimana juga. CrossFit itu? ikut lomba. Jadi perpaduan antara angkat beban sama kardio. Oh, jadi intensitasnya agak tinggi ya? Ada lombanya juga. Oh, ada namanya Ada lombanya. CrossFit ya, teman-teman bisa dicek mungkin cek. atau Kita mungkin belum tahu sih. editor nanti bisa. CrossFit adalah Bagus buat kalian supaya nggak lemes di Oh, iya. lupa sehari-hari. Biar dia Kalau loyo ya Pak semangat ya. terus kayaknya ya. Mm. Supaya badannya berfungsi dengan baik. Apalagi kita
full di depan laptop ya, di depan komputer kayaknya kita harus agak diselingin olahraga nih kayaknya. Betul banget. Teman-teman. Kalau dari Pak Fahmi gimana nih Pak? Oke ya, kalau saya sih biasanya kan tetap ya bersama keluarga, terus kalau ada jadwal football ya football, soccer ya, itu ya kadang kan bareng-bareng sama mahasiswa ya, dosen siap ditantang sama mahasiswa. Saya juga masih belum selesai nih. Tertantang ya. Ya itu, terus kalau kadang ya jadi kadang-kadang jadi pelari culture gitu. Pelari Ya, culture. persiapan buat masukan kalau misalnya boleh lari gitu ya. Gitu ya. Dan ya kalau misalnya memang kalau ada kegiatan hoki ya saya ikutan juga kalau misalnya ada eventnya gitu kan dulu waktu kuliah juga masih aktif hoki ya kadang-kadang ikut event gitu lah. Sama menunggu tantangan dari Panji. Aduh, udah di calling out lagi. Ada keberanian lagi. Nah siap. Nanti saya mencari ilmu dulu nih buat Saya mengalahkan. belum turun, tenang aja. Oke, Ya. masih ada kesempatan lah ya. Jadi ternyata ya dari Pak Fahmi dan Pak Riki meskipun dari awal bareng-bareng ternyata punya hobinya beda ya. Kirain bakal sama semua nih. Terus sejalan ya. Ternyata enggak ya. Kalau Punya sama terus nanti takutnya disangka kembar. Nah. Kemarin. Oke, next Oke, boleh. next. Kang. Nah, kenapa di kampus MU nggak ada festival musik padahal mahasiswa suka banget sama acara yang kayak gitu? Waduh. Pertanyaan dari Sinsin Pak. Enggak. Si culture, si culture ini mah. Boleh tuh kalau ada yang mau ngerayain mah dia mahasiswanya diajuin aja. Soalnya sekarang tuh nggak ada yang ngajuin. Oh iya sih. Masa Nah, sebenarnya besok ada proposal masuk nih ke sini gitu. Ada pensi juga. Soalnya kalau kita bikin mah mungkin ada 3 ada yang nggak membuat acara yang acara situasi jadi Tapi kalau ke saya masuk kok Pak, ke saya masuk. Tanpa skrip. Masuk. ayo mahasiswa jalanin nanti. Iya. Ditunggu kreativitas mahasiswanya aja. Siapa tahu kan mengundang Rizky Febian dengan lagu barunya kan. Amin. Sepertinya fans Rizky Febian. Si Febian nih. Ada aku cuek ya Bu. Mungkin bisa dijawab juga sama kami berdua dari host mungkin karena kita sebagai himpunan mahasiswa juga kita bakal ngadain pensi rekan-rekan semua. Pensi ini bisa mewadahi rekan-rekan semua yang punya bakat seni untuk itu entah dari tari, seni musiknya atau apapun itu dan kita bakal dibalut juga dengan makrab ya. Tuh, jadi mungkin ditunggu aja kabarnya. Boleh ikutan nanti ada festival musik juga. Promosi lagi berarti. Masuk. Masuk. Ngomong-ngomong tentang acara-acara kan tadi sempat mention Mas Sumran nih. Kalau yang tahun kemarin atau mungkin rencananya ikut 5K atau 10K nih? Siapa dulu? Kira-kira. Semuanya. Semuanya dong. Dari mana dulu sini? Dari Pak Fahmi dulu. Sini dulu, sini. Boleh dari tadi. Kalau saya sendiri mungkin pengennya kalau dari hati pengennya 10K tapi Dari hati ya, Pak. tahunnya berat. Jadi 5 dulu aja. 5 duluan. Buat pemanasan. Ya. Pemanasan. Ibu udah ada rencana? Kalau Ibu? aku karena ada paket family sekarang ya. Oh, ada paket family. Tahun ini ada paket family baru ibu anak 2,5K aja. Jadi kan saya bawa Oh, anak gitu. gitu. Ya. Main aman. Kemarin gue sakit-sakit. Kemarin Sambil 5K nenteng ya. sakit-sakit ya, badan 2,5 oke lah. Oke. Bawa anak. Jadi nanti buat ibu-ibunya mungkin yang ada yang nonton dari ibu-ibu SMA, SMP, dari TK kobernya Masum gitu ya. Nanti boleh ikut di kami di Masumran 2026. Kebetulan akan ada yang paket family 2,5K. Promosi masuk. Promosi. Kalau Bapak udah ada rencana Pak buat lari? 10 aja lah. Oh 10. Kalau 10 juga soalnya. Nah. Walaupun pulangnya suka. Tapi langsung fisioterapi ya Pak? Iya. Masuk lagi. Tenang ada sweeper ya, jadi bisa ikut kenal mobil. Kalau Tapi Bapak sekarang nggak boleh turun harus 10. Oh iya. Oh 12 11. Konsisten ya Pak? Ya kalau saya ya kalau mudah-mudahan nggak ada halangan ya Pina 10K 10. gitu kan. Kalau tahun kemarin saya sakit jadi nggak ikut. Oh, ya, pantesan. gitu. Jadi ya tahun sekarang mudah-mudahan bisa ikut ya di 10K juga gitu 10K. karena ada tantangan dari Pak Rektor. Waduh. Soalnya katanya sering lari juga sama Sering rektor lari. katanya. Jadi ya harus mempersiapkan diri. Saya jadi insecure sih sebenarnya. Saya ikut family aja sih Pak. Saya ikut family aja deh Pak. Punya anak nggak bisa. Oh, belum. Jadi, ayah anak, ibu anak gitu. Oh, nggak paket bisa. family ya. Kalau kecuali sekarang berkeluarga dulu gitu. Ini nanti lah masih jauh Pak. Masih jauh. Oke next. Nah,
Dari Kang Panji dong. Oh ya dari saya pilih dulu ya. Nah ada nih satu kayaknya agak penasaran nih. Gimana caranya Fkom biar kurikulumnya nggak ketinggalan sama perkembangan teknologi yang cepat banget. Nah Berlari. berlari. Biar nggak ketinggalan ya Pak. Kalau dia aja ketinggalan. Kita sekarang ada OBE. Ya, sekarang sudah ada kurikulum baru gitu ya di Fkom, ada OBE. Kita juga ikut terus pelatihannya. Kemarin juga sudah kayak ngobrol-ngobrol bertukar pikiran dengan kampus dari luar negeri juga ya Pak, dari Malaysia, terus ada juga kampus dari luar Pulau Jawa, dari Bali. Sudah kami hubungi juga gitu ya untuk memacu gitu ya biar kurikulumnya tuh di Fkom nggak cuma yang gitu-gitu aja, jadi udah ada beberapa perubahan juga yang kami lakukan gitu ya. Mungkin yang dulunya SKS-nya terlalu banyak kita kurangin, tapi ada penambahan hal-hal baru kayak mahasiswanya sudah tersertifikasi gitu, karena nanti teman-teman tuh lulus kalau cuma bawa ijazah kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi nanti teman-teman lulus bawa ijazah, bawa hasil tes TOEFL dan bawa hasil sertifikasi gitu. Sertifikasinya nanti apa? Setiap jurusannya akan beda-beda gitu. Jadi ada gebrakan baru lah di Fakultas Komputer, nanti mahasiswa itu tidak hanya punya ijazah kemudian surat pendamping ijazah, nanti teman-teman mempunyai sertifikat di bidang prodi masing-masing. Dari SI mungkin junior programming, kalau di bisnis digital mungkin nanti ada digital marketing, kalau di akuntansi nanti dia jago di bidang akuntansinya, jadi dia nanti bersertifikat. Jadi BNSP ya, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Jadi nanti teman-teman pada saat lulus graduation itu punya sertifikat yang diakui oleh negara, dan itu pun legalitasnya sangat-sangat diakui gitu. Jadi pada saat nanti teman-teman melamar ya pasti insya Allah cepat banget dapat kerjanya. Ada pendukungnya Pak. Apalagi buat FYI ini buat teman-teman, TOEFL itu kalau misalnya di luar itu bayar ya Bu, aslinya. Jadi di sini ada mata kuliahnya, jadi kita bisa free aja nih dapat sertifikat TOEFL kayak gitu. Betul banget. Oke, next. Ini ada pertanyaan. Menurut Ibu sama Bapak di Fkom lebih penting duluan belajar teori dasar komputer atau langsung ke praktik coding? Udah kayak sini. Tadi udah dijawab kan? Oh iya. Ya, bisa sama aja berarti. Lebih Bersama. bersama. Nggak bisa yang duluan Nah, ini tetap aja. ada nih. Kalau lagi ada masalah di kampus atau mau cerita, boleh ke Fkom nggak? Boleh banget. Boleh banget karena biasanya teman-teman datang ke Fkom ya nggak cuma ngurusin administrasi gitu ya, curhat-curhat kayak ada tugas yang agak sulit gitu ya, bahkan sampai ada yang curhat pacar Pak. Aduh. Boleh siap menerima, menampung. Tapi kalau udah yang agak terlalu berat-berat, nanti kita ada CDC juga ya, di Masuk Minit juga ada CDC gitu ya, masuk lagi promosi. Ada CDC, ada wadahnya lagi, kita ada CDC itu kayak Career Development Center. Cuman nanti di dalamnya itu ada psikolognya, kan kita kerjasama dengan Unpad gitu ya. Jadi ada psikolog-psikolog yang standby. Jadi nanti Kaprodinya mendaftarkan gitu, ada beberapa mahasiswa, kebetulan saya di BD ada 2 orang sudah tertangani oleh CDC. Alhamdulillah setelah konsul gitu ya dengan CDC dengan psikolognya itu Di konseling Bu ya? di konseling gitu beberapa kali, seminggu sekali kalau nggak salah, ada yang 4 kali, ada yang sampai 8 kali. Setelah itu masalahnya terselesaikan dan mahasiswanya semangat kuliah lagi. Kan suka ada mental breakdown ya. Oh iya, gara-gara tugas ya Pak. Kesini dulu, kesini supaya tetap well deh. FYI juga nih, saya juga pernah curhat ke Fkom ya Pak ya, dan Kayaknya alhamdulillah bukan pernah, sering deh. sering kayaknya sering banget, hampir tiap hari sih. Kan teman-teman mahasiswa yang nyamperin ke Apple, kadang kita yang nyamperin, Yang nyamperin ya. dimanapun perlu hasil tanya. Nah, saya juga pernah nih dapat masalah bla 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 setelah konsultasi di Fkom, dan alhamdulillah saya masih di sini gitu. Jadi mungkin ini capaian nyatanya ya, saya salah satu contohnya kayak gitu. Oke, next. Gimana caranya biar mahasiswa Fkom gak cuma jago ngoding tapi juga ngerti komunikasi tim? Aduh, Bagaimana iya. caranya? Karena stigmanya tuh kadang Fkom tuh ya jago ngoding, jago apapun itu, tapi ketika untuk berkomunikasi agak kurang ya, ada stigma kayak gitu. Nah, gimana sih tipsnya gitu? Ada nggak sih? Kita ada mata kuliah KPAM juga ya Pak. Ada KPAM berapa ya? PM 8 sih. KPAM nanti di 5 itu
ada gitu ya. Jadi di KPM 5 itu belajar mengenai komunikasi gitu. Kemudian kalau di FKOM kan sering tuh dikasih tugas presentasi kelompok gitu ya. Terus ada kayak ujiannya tuh kayak kasus, studi kasus, ada teman-teman harus aktif gitu menjelaskan kalau kasusnya ini penyelesaiannya apa. Itu adalah salah satu usaha kami gitu ya, biar teman-teman nggak cuma jago depan komputer aja, tapi harus jago juga dong depan manusia yang lain. Betul. Karena kan ketika kita mau kerja yang kita samperin gitu ya, bukan cuman benda mati tapi benda hidup juga gitu ya. Jadi harus jago sih yang namanya komunikasi. Ada juga mata kuliah iya, dan harus Harus mau komunikasi. Betul. Terkadang ada orang yang nggak mau, kayak saya kadang harus komunikasi. Jadi dibiasain harus mau komunikasi. Mungkin belum ya Pak, belum terbiasa. biasa. Dan salah satunya satu juga ada ya, jadi teman-teman tidak hanya masuk kuliah, nah kalau bisa ikut berpartisipasi di organisasi di kampus ya, ada BEM, ada DPM, kemudian ada UKM Hima. Nah itu salah satu untuk melatih teman-teman bisa bicara di depan, Betul. kemudian nanti tidak malu berbicara di depan, dan nanti pasti muncul kepercayaan diri. Nah kalau sekarang tiba-tiba kuliah, misalkan satu hari 3 mata kuliah pulang, nah itu kan tidak terbiasa gitu ya. Sayang aja ya kesempatannya Betul. lagi Pak. Jadi buat maba-maba jangan lupa tuh harus ikutan organisasi di kampus. Salah satunya Hima, karena lagi podcastnya Hima, jadi bagus banget Hima gitu. Ini bagus. Kayaknya kalau yang podcastnya beda lagi kan. Sama acara yang tiap weekend tuh kan, Acara apa tuh yang, Yang tiap weekend. oh ya Himanya ya sport itu ya. Iya, setiap bulan Pak. kayak kemarin baru mau ngadain tuh acara apa yang Yang komponen. Nah, iya betul, jangan lupa. Jangan lupa itu kaderisasi dari Hima. Jadi promosi lagi. Termasuk lagi dari komponen. Terus ya, nggak terus. Selipan lah, Iya, selipan. Selipan. Oke. Sekarang tadi apa tuh Kang? Giliran saya nih, Oh, giliran iya, saya. betul. Ini ada pertanyaan nih Pak. Kalau mahasiswa pengen bikin komunitas belajar, misalnya AI Club atau Game Dev Club, FKOM bakal support nggak? Wah, itu mau pasti dong. Kan kita makanya lab terbuka lebar itu untuk mewadahi orangnya. Ya kalau misalnya nanti perlu bimbingan atau apanya, ya tinggal pilih data dulu timnya siapa aja, mahasiswanya. Nanti kita akan akomodir siapa yang bisa membimbing. Karena fasilitas juga udah ada ya Pak. Kalau misalnya untuk mengajukan dari komunitas ke UKM itu bisa nggak Pak? Bisa. Apa aja tuh syaratnya kira-kira? Kalau nggak salah dari kemahasiswaan itu minimal 15 anggota itu tuh. ya 15 anggota, nanti laporkan ke fakultas, baru nanti kita ajukan ke rektorat. Kira-kira 15 mah setengah kelas lah ya. Udah cukup sih. Seperempat. Seperempat. Cukup sih buat jadi komunitas. Oke, next. Ada rencana FKOM buat upgrade fasilitas lab komputer biar nggak gampang error pas dipakai rame-rame, sepertinya para penghuni lab sepertinya yang suka main game Roblox tuh sekarang terang kayaknya lagi error lah kayaknya ya. Di sini gimana tuh? Oke ya, kalau misalnya untuk maintenance ya kita juga sedang pengajuan juga ya, tadi dengan penambahan lab baru, maintenance lab-lab yang lama juga itu kita usahakan ya, mudah-mudahan ya memang tidak langsung Ya, bertahap. sekaligus, tapi bertahap gitu ya perbaikannya. Terjawab rekan-rekan semua ya, jadi untuk para player Roblox atau apa Valorant juga, Valorant, Dota. Errornya gak gara main berarti ini. Salah satu Yang ini Mas. senyum berarti pengguna. Di baik player semua itu senyum semua nih, player Roblox semua. Berarti errornya gak gara main ya, jangan salah. Kalau mau belajar masih oke. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk spek mah udah lumayan mumpuni ya. Cuma yang banyak yang ngeluh tuh kalau lagi nugas, misalnya kalau lagi kelas tiba-tiba ngejepret nih, kan suka kadang nggak ke save tuh. Nah itu yang bikin resahnya mungkin ya di situ. Karena memang kalau untuk listrik kita memang sedang pengajuan sih penambahan gardu baru gitu, karena ya gedung B kan banyak labnya. Ya, labnya, jadi ya kita sedang usaha. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir nggak sih? Boleh ya Kang? Saya ada satu nih, kayaknya ada aspirasi nih. Masih kayaknya kalau di sana udah gedung A ya Bu? Ya. Di gedung A. Nah, Pak Bu, kelas lorong kedua
kasih AC dong soalnya panas banget Iya. cenah aduh Oke. Yang A29 9 ya, 9. 12. biar lorong Itu kedua memang lagi Lagi proses. Lagi proses ya? gitu. Karena kan kita harus memperhitungkan waktu dan yang lain-lainnya gitu kualitasnya kan karena kita bisa pakai semua pakai AC tapi listriknya mati terus ya iya mau juga. sama aja Ya, Heeh. ya, kita sudah diajukan ke Bapak Kanda. Jadi ditunggu aja ya buat teman-teman mahasiswa yang menggunakan sering lorong kedua nih. Harus sabar. Harus sabar. Kita lagi diusahakan. Ya paling gitu. pakai kipas kecil dulu aja. Udah barang wajib Gen Z kayaknya itu mah. Ya, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kalau mahasiswa FKOM pengen bikin startup kecil-kecilan, ada dukungan khusus dari fakultas atau kampus enggak? Oh, Dukungan apa dulu? belum apa dulu nih. Yang pasti nggak finansial. Kalau finansial sebetulnya kita ada wadahnya, Tidak, jadi misalnya ada tool rumah juga itu bisa membantu. Gitu. Terus bisa ke inkubator bisnis juga bisa. Gedung Ya. kantornya ada di Dangder ya kalau masuk Kalau rumah. ada tool rumah. Masih ada Ya, tool kemarin juga ada mahasiswa yang mengajukan untuk membantu bantuan dana usahanya kita ya ACC juga gitu kan dilihat ya mampu nggak kayak gitu. Ada kriterianya lah. Kalau finansial bisa dibantuin, tapi kalau finansial ajuin dulu aja. Nggak akan langsung dikasih. Iya. Ya ada kira-kira berprosesnya gitu. Pokoknya banyak keuntungannya sih kuliah di MU tuh ya. Jadi teman-teman juga banyak wadahnya gitu. Jadi kalau kita tuh gitu ya, karena kekeluargaannya jadi apapun masalah kalian gitu. Kalau bahasa kerennya tuh kayak sekarang one stop shopping gitu ya. Oh Kalau iya. kuliah di Biar sini sekalian tuh, ya. iya sekalian aja apa mau apa, insya Allah di kita tuh dibantu. Jadi mungkin kalau misalnya ada pengajuan bisnis ataupun rencana-rencana itu mungkin konteksnya apakah potensial atau enggak ya. Yes. Jadi mungkin pasti ada peninjauan ulang dan lain-lain. Nah, mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang kreatif di bidang entrepreneurship, kalian boleh dibikin mungkin proposalnya, Bu. Iya. Ya, Proposalnya ataupun mungkin nanti bisa konsultasi lebih jauh ke fakultas dan siapin proposal terbaik kalian. Potensialnya bukan dari segi profit doang ya, Ya, tapi dari segi manfaatnya kira-kira gimana ke depan. dan keberlanjutannya mungkin ya Pak. Oke, itu dia segmen Q&A. Betul, tepuk tangan. Udah banyak pertanyaan dari mahasiswa juga kepada pengelola. Mungkin harapan Bapak Ibu untuk para mahasiswa FKOM tuh ingin seperti apa sih harapan? Ada nggak sih buat expected-nya gitu? Saya. Boleh. Pak Riki enggak, saya doang. Boleh. Kalau mau semuanya lebih bagus. Semuanya atau Semuanya boleh. Semuanya aja deh. Semuanya Buat dong dari anak-anaknya. Bapak. Diwakilin. Dua kali saya. Oh nggak boleh? Kalau semuanya boleh. Nah, kalau saya pribadi mah ya jadilah mahasiswa yang aktif ya, inisiatif, inovatif, kreatif, jangan malu-malu ya. Oke. Nah, yang penting jangan malu. Jangan malu. Yang malu kan Kunci. kita. Nggak. Siapa yang malu? tuh? Tukang ya. Oh kirain malu gimana gitu ya. Terus harus jadi kayak kobra. Kobra. Heeh. Apa lagi tuh? Banyak bisanya. Banyak bisanya. Jadi harus ini apa harus sama kayak Sumedang. Apa lagi tuh? Banyak tahunya. Banyak tahu. Mikir skill. Jadi harus Boleh, aktif. boleh. ya. Aktif. Jadi jangan terpaku ke kegiatan di kampus, tapi harus keluar juga jalan. Gitu. Terus jangan hanya fokus ke keilmuan yang kita ikutin sekarang, tapi juga harus diluas lagi kan lain. Karena kita nggak tahu setelah lulus kita jadi apa kan? Nah, betul. Gitu ya. Nggak selamanya yang lulus komputer jadi ahli komputer. Komputer. Kalau juga jadi keperbankan juga ada. Gitu ya. bisa kamar aja. Itu dari saya. Ini orang tua atau teman-teman. Kalau saya jadi mahasiswa yang komplit ya, harus Komplit. serba tahu, serba bisa, betul. Jangan puas hanya dengan satu pelajaran aja gitu ya, kayak SI aja, fokus di SI enggak. Jadi kita harus belajar juga gitu ya, harus melek informasi apa sih yang lagi yang harus kita tahu gitu ya. Mengenai hal-hal baru tuh mahasiswa harus benar-benar menggali gitu ya, karena kalau dosen aja yang ngasih nyuapin itu kayaknya rasa-rasanya cuma segitu aja piringnya. Tapi kalau kalian bisa cari makan di tempat lain gitu ya, bisa cari ilmu di tempat lain, kayaknya lebih bagus lagi. Oke, kalau dari saya satu mungkin teman-teman tidak muluk-muluk, satu rajin kuliahnya ya, tidak bolong-bolong. Kemudian teman-teman sudah mandiri, berarti betul. Jadi tidak hanya yang disampaikan
diajarkan oleh dosen, teman-teman harus kreatif mencari di luar materi yang setelah dijelaskan oleh si dosennya seperti itu. Karena teman-teman punya banyak mungkin ya sekarang ada AI mungkin ya, dimudahkan dengan banyak sekali lah. Jadi teman-teman harus sangat rajin dan betul harus rajin juga ikutan organisasi seperti itu. Aktif ya. Aktif. Kalau di Bapak. Terakhir Bapak. Oke, kalau dari saya ya intinya jalankan dulu tugas sebagai mahasiswa ya, tugas kalian sebagai mahasiswa yaitu mencari ilmu. Nah, tambahannya yaitu dari organisasi ya, kegiatan yang menambah pengetahuan teman-teman ya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak ikut organisasi atau kegiatan di luar kampus ya, misalnya kita hanya ruang lingkupnya relasinya hanya di dalam kampus saja, makanya kita ikut kegiatan seperti magang ya, kayak apa, aktif organisasi UKM itu kan akan bertemu dengan orang lain. Nah itu menjadi relasi buat kita ya, karena berkat relasi kita akan mendapatkan gambaran lah kira-kira kayak gimana gitu. Kalau misalnya nanti lulus bingung mau gimana, nanti ada informasi, oh kalau misalnya kenal dengan ini ada informasi, Ada kesempatan ya. jadi banyak kesempatannya. Mungkin dari saya. Karena peluang nggak tahu datang dari mana. Ya, betul. Jadi perbanyak lah itu peluang. Nah, Gitu ya. Jadi mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung nih, kita teh kuliah ngapain aja. Nah mungkin ini bisa jadi gambaran ya ke depannya kita teh mau ngapain dan bakal jadi apa gitu. Ya. Jadi karena masa depan nggak ada yang tahu kayak gitu. Tapi kita bisa merencanakan ke depan. Betul. Untuk antisipasi. Itu mungkin dari sesi Q&A podcast dari volume 2. betul sekali dan benar-benar tidak terasa banget mungkin udah berapa lama ini? 1 jam berapa? Tuh. 1 jam lebih. Lebih ya kita, karena apa yang sudah tadi kita bilang, ternyata ngobrol dengan para pengelola tuh nggak serem, santai Aja. gitu, nggak kayak harus tunduk banget. Harusnya sadu gitu ya kalau bahasa Sunda mah. Mungkin itu jadi sesi akhir dari pertemuan kita ya. Mungkin Iya, ngobrol-ngobrol episode santai gitu. ya episode 2 ini. Ada kata penutup. Closing statement deh. Ya, Closing statement statement. dari Bapak Ibu. Dari Bapak aja. Di end gitu ya. Pokoknya mah harus jadi cager bager kita. Cager bager pintar. Itu dia podcast FCOM. Saya Panjul. Dan Vincent. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.